Ya, selamat pagi. Perkenalkan diri, Dr. Gede Haryanto, spesialis bedah onkologi, konsultan spesialis bedah onkologi. Hari ini ada wanita usia 39 tahun dengan kanker payudara stadium 3 local advanced breast cancer. Jadi karena pasiennya datang sudah stadium 3, terapi yang utama adalah dengan neoadjuvant kemoterapi. Jadi sebelum pembedahan dilakukan kemoterapi, kita harus memenuhi syarat. Ada beberapa syarat, kita namakan restaging, jadi diulang cek. Yang pertama itu torak foto paru-parunya kita lihat, apakah sudah ada menyebar ke sana atau belum. Terus yang kedua, USG abdomen atau perut, apakah sel-sel kankernya sudah ada di sana atau belum. Dan yang terakhir adalah ekokardiografi dan cek darah lengkap. Ekokardiografi gunanya adalah untuk mengetahui fungsi ejection fraction pasien, fungsi pompa jantung, karena efek samping kemoterapi adalah mengurangi kemampuan jantung untuk memompa, jadi otot jantungnya, sehingga kita lihat fungsinya. Jika fungsinya 55% ke atas, lebih dari itu baru kita lakukan kemoterapi. Jika kurang, kita konsulkan dulu ke kardiologi untuk terapi lebih lanjut. Sedangkan hasil lab, HB, leukosit, trombosit, dan kimia darah harus dalam batas normal. Jika tidak dalam batas normal, jadi kita koreksi dulu, misalnya HB-nya. Biasanya kalau penderita kanker itu terjadi perdarahan kronis. Biasanya sudah setahun, 2 tahun, sehingga menyebabkan perdarahan yang tidak kelihatan, menyebabkan HB-nya turun. Kita koreksi dulu, minimal 10 mg/sen. Jadi persiapannya harus kita ini, dan kita informasikan ke pasiennya. Jadi indikasi untuk kemoterapi itu apa, terus apa itu kanker payudara. Ya, kanker payudara itu terapinya ada 2, pertama loco-regional control, kedua systemic control. Loco-regional control itu dengan pembedahan, systemic control itu dengan kemoterapi. Jadi kanker itu harus kedua-duanya tercapai. Jika cuma salah satu, itu akan menyebabkan bom waktu, ya. Misalnya sistemiknya tidak terkontrol akan menyebabkan metastasis atau penyebaran. Ini 96-97% menyebabkan kematian pada penderita kanker payudara. Jadi, jika pasiennya menolak untuk kemoterapi, kita jelaskan seperti itu. Kita panggil keluarganya sampai paham. Ada satu pasien mau kemoterapi bisa 4 pertemuan. 4 pertemuan baru pasiennya setuju. Jadi kalau pasien pertama kali ke saya, ke bedah onkologi, terutama di Harjolukito, pasiennya tidak mungkin takut karena kemoterapi, sehingga angka kematian kanker payudara karena sistemik tidak terkontrol itu tinggi sekali. Ya, kita bekerja dengan waktu, jadi mungkin nanti farmasi, stakeholder yang lain misalnya jantung, lab, radiologi harus cepat membantu pasien supaya segera bisa diterapi. Karena kalau penderita kanker sudah terdiagnosis kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 cepat sekali kita bekerja dengan waktu. Ingat itu, bahwa kanker itu taruhannya adalah nyawa. Ya, jika stakeholder yang lain tidak membantu, ya itu sama dengan menyebabkan kematian pada kanker payudara. Makanya kita kerjasama, kolaborasi untuk lab, ya, radiologi, patologi anatomi, dan kardiologi. Di samping penyakit dalam yang lainnya, sehingga nanti kalau terjadi terdapat morbiditas, kelainan, misalnya ada DM-nya, ada kelainan jantungnya, jadi kita konsulkan dulu sehingga ideal atau memenuhi syarat untuk dilakukan kemoterapi. Sekian.